أجمعين أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terungkap pada hari yang penuh barokah ini, melainkan untayan rasa tasyakur kita yang begitu mendalam kehadiran ilahi Rabbi, Rabb yang sampai detik ini masih mencucurkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala seraya melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Jumat yang hari ini kita laksanakan menjadi Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat sebelumnya. Ibadah yang sudah kita kerjakan dari mulai kita bangun tidur sampai nanti kita tidur kembali, bahkan tidur kita menjadi satu amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ijtihad Pusdatin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Al-Fakir memulai khutbah pada siang hari yang berbahagia ini, Al-Fakir mengajak jamaah umumnya dan diri Al-Fakir khususnya, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha menjadi hamba terbaik di sisi Allah, berusaha sekuat tenaga melakukan apa yang diperintahkan Allah, berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya predikat takwa adalah predikat yang mengantarkan kebahagiaan buat kita, bukan hanya di dunia, kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali Jumat pada siang hari yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah diskusi antara seorang guru dengan muridnya. Sang murid yang bernama Imam Syafi'i dan gurunya Imam Maliki. Dalam sebuah majelis ilmu, sang guru berkata kepada para murid-muridnya bahwa sesungguhnya rizki itu datang tanpa sebab, tanpa alasan. Yang terpenting adalah bertakwalah, yang terpenting adalah bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rizki itu akan datang sendiri. Namun sang murid Imam Syafi'i berkata, wahai tuan guru, andai kata seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, apakah burung itu bisa mendapatkan rezeki? Apa yang menjadi dalil Imam Syafi'i diterima oleh logika kita. Apa yang diucapkan oleh gurunya Imam Maliki menjadi satu kekuatan bahwa rezeki pasti datang dari Allah ketika orang sudah bertawakal. Sampai keduanya meninggalkan majelis tetap bersikukuh dengan dalil masing-masing.
Suatu hari ketika Imam Syafi'i berjalan, beliau melewati sebuah kebun anggur dan beliau membantu petani anggur itu panen. Selesai panen, Imam Syafi'i diberikan setengah karung anggur. Lalu anggur ini dibawalah ke rumah gurunya. Dia ingin membuktikan bahwa rizki itu tidak akan didapat tanpa usaha. Rizki tidak akan diperoleh tanpa bisa keluar dari rumah. Maka berkunjunglah Imam Syafi'i ke rumah gurunya sambil meletakkan anggur di hadapannya dan berkata dengan rada keras nadanya, "Wahai Tuan Guru, andai kata aku tidak keluar dari gubukku dan membantu panen petani anggur, niscaya anggur ini tidak akan ada di tangan." Sang guru Imam Malik tersenyum mendengar ucapan muridnya. Beliau pun berkata, "Aku hari ini tidak kemana-mana. Aku hanya di rumah saja. Aku hanya mengajar santri-santri dan sedikit berpikir, alangkah enaknya kalau hari ini aku makan anggur. Tiba-tiba engkau datang membawa anggur. Bukankah ini juga rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Keduanya pun tersenyum bahwa rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rizki yang memang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa sebuah proses. Namun ada rizki yang memang seperti kita ketahui bersama dan kita lakukan itu, bahwa rizki itu memang melalui jalan ikhtiar. Imam Athaillah membagi rizki itu menjadi dua makom. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Makom tajrid adalah makom di mana seorang hamba tidak lagi bersusah payah untuk mendapatkan kehidupannya. Makom tajid adalah makom di mana Allah memberikan kemudahan rizki kepada seorang hambanya. Sedangkan yang kedua, makom asbab adalah makom di mana seorang hamba untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dia harus bekerja, dia harus ikhtiar. Tidak mungkin dia mendapatkan rizki tanpa usaha. Lalu mana yang terpenting, yang lebih utama? Apakah makom asbab atau makom tajrid? Kedua makom ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah kita menerima makom tersebut pada posisi di mana kita berada. Apakah kita pada posisi makom tajrid ataupun makom asbab? Yang terpenting kita menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengetahui hakikat rizki itu datangnya dari Allah, Allah sudah menentukan, sudah menakarkan rizki setiap hambanya, maka siapapun tidak akan pernah ngiri pada posisi yang dia tidak miliki. Seorang pengusaha tidak pernah ngiri dengan rizki. Banyak para asatidz, para ulama. Begitu juga kiai tidak pernah ngiri terhadap rizkinya para pengusaha, pembisnis. Ketika kita sudah mengetahui hakikat rizki itu, maka kita akan menerima kondisi kita. Apapun yang telah diberikan oleh Allah, itulah takdir yang kita miliki. Lalu bagaimana orang yang tidak menerima posisi makom yang sesungguhnya sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri seseorang? Ketika orang yang ditempatkan oleh Allah pada makom asbab, pada makom tajrid,
Seorang hamba mendapatkan makom tajrid, kemudian dia menginginkan untuk pindah kepada makom asbab. Orang yang tadinya rizkinya sudah dimudahkan oleh Allah, karena dia melihat betapa enaknya menjadi pengusaha, maka kemudian dia pindah pada makom asbab. Sesungguhnya dia telah tertipu. Tertipu, kenapa? Karena dia seharusnya sudah mendapatkan bantuan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudahan itu dia dapatkan dari dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang sudah ditempatkan pada posisi makom asbab kemudian kepengen pindah ke makom tajrid, yang tadinya dia sebagai pengusaha, dia melihat kiai yang begitu enak mendapatkan rizki, cukup dengan duduk, dengan zikir rizki datang sendiri. Kemudian dia kepengen pindah, ingin menjadi makom tajrid, maka tergolong dia orang yang begitu nafsu, terjerumus dalam nafsu dirinya yang dia tidak ketahui sesungguhnya bisa jadi makom yang dia inginkan, yakni makom tajrid, justru menjatuhkan dirinya dalam kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang tertipu, yang tadinya pengusaha kepingin jadi kiai, akhirnya malah tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang tadinya kiai kepengen pindah makom ke makom asbab, dia tinggalkan santrinya, dia tinggalkan ngajarnya, terjun di politik, politiknya gagal, santrinya hilang, pesantrennya pun bisa jadi tutup, keberkahan hilang. Ketika seorang hamba tidak menerima makom yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika orang tidak menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sesungguhnya marah kepada dia. Fadlun Rabban siwaya. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, ketika orang tidak menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, silahkan cari Tuhan selain saya. Di mana kita mau mencari? Bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kehidupan yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diatur oleh Allah. Bahkan rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita manusia, binatang melata sekalipun di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang nanggung rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Walaupun dia berada di dalam sebuah lautan yang gelap, walaupun dia dalam keadaan posisi tidak memiliki kaki, bisa saja Allah mengantarkan rizki buat makhluknya, karena Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Mudah-mudahan kita menyadari hal ini, bahwa rizki datangnya dari Allah. Sudah ditetapkan berapa rizki kita, takaran rizki kita, berapa banyaknya, Allah yang menentukan. Qanaah, menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah, fa insyaallah baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwar raufur rahim. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah
ittaqullaha mastata'tum wa lazimu 'ala salati ana khairi khalqi ana salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika irsyadan wa idlalan wa ta'ziman faqad qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa radallahu an ashabi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyya ajma'in wa litabin wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya ghafirudz dzunubi wal khatib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'ana a'da'ad din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ma sa'alaka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika bima sta'adzaka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dahu. Allahumma ya Allah inna na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا يا الله للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.